kamu siapa sih gitu kan, ditanya gitu ya. Ya energi katanya, ya ini saya memang selalu di sini katanya. Jadi sebenarnya kamar ini sendiri juga dibuat tuh karena ada saya. Itu beneran yang nyelek nyelek ke hati bertubi-tubi. Kayak apa ya namanya tuh, jadi apa, siapa saya, kok rasanya tuh kayak rindu banget ini pulang gitu, kayak gitu lah, betul-betul jadi baper lagi. Kayak gitu rasanya tuh, dimakanlah si jangilutnya sampai habis, dan itu si makannya tuh sampai gini aja terus. Kita tuh kayak ngerasa betul-betul segede semut ngeliat sana yang segitu gede bangetnya gitu. Halo Sobat Random semuanya, ketemu lagi dengan saya Indri di channel Randomai. Buat teman-teman semua yang baru datang di channel Randomai, selamat datang, selamat bergabung. Channel Randomai ini dibuat untuk sharing-sharing cerita-cerita pengalaman saya dengan kondisi parabola di kepala bisa dibilang menyala. Kondisi parabola di kepala menyala memungkinkan kita buat menerima sinyal-sinyal, frekuensi-frekuensi, vibrasi-vibrasi, dan hal-hal lainnya yang ada di semesta bisa kita tangkap dan bisa kita ceritain ulang. Berupa kejadian-kejadian, visual, atau hanya sebatas perasaan. Banyak hal random lainnya yang bisa kita terima dengan kondisi kayak gitu. Nah, jadi selamat bergabung di channel ini. Buat sobat random semua yang udah nyimak video sebelumnya, ini bisa dibilang kelanjutannya. Masih cerita tentang Pelabuhan Ratu di part 2. Kalau di part 1, kita lebih fokus ke kisah pencurian mahkota. Nah, kalau sekarang kita bakal ceritain tentang gimana sih waktu jalan-jalan ke kamar Nyi Roro Kidulnya. Cerita Pelabuhan Ratu di part 2 ini, kita mulai aja dengan jalan-jalan. Jadi bedanya, waktu di part 1, ke Pelabuhan Ratu itu kan ceritanya ikut acara gitu ya, dengan grup yang banyak kan, dan udah diceritain lah ya gimana kejadian waktu itu. Nah, yang kedua ini kejadiannya beberapa tahun setelah itu. Jadi waktu itu tuh tahun 2019 emang sedang gencar-gencarnya banget untuk ekspedisi. Jadi kan biasa ya, hidup mengalami naik turun terus part-part atau udah ganti arah menurut saya sendiri waktu itu. Jadi apa salahnya sih kalau kita ulangi lagi gitu beberapa perjalanan yang dirasa beberapa tahun sebelumnya seru gitu, kita ulangi lagi aja. Nah, diputuskanlah buat udah lama nih nggak ke Pelabuhan Ratu gitu, ada aja panggilan untuk datang ke sana. Jadi waktu itu perginya emang sama teman-teman berpetualang gitu. Di situ teman-temannya sendiri bisa dibilang satu guild lah ya. Jadi tahu kemampuan masing-masing, udah sinkron secara frekuensi, kayak gitu, udah ngerti kemampuan masing-masing dan juga semua gitu anak-anak yang bisa dibilang nggak ada level yang jomplang lah bareng gitu ya, karena memang teman berpetualang saat itu gitu. Nah, udahlah, kami waktu itu memutuskan buat nginep di hotel yang agak jauh sih ya kalau dari Ina Beach. Tapi masih bisa jalan sekitar 2 kilometer dari titik hotel ke Ina Beach, itu nggak terlalu jauh kayak gitu. Nah, perjalanan yang part 2 ini emang sengaja aja ingin bertualang. Jadi dari awal juga udah mempersiapkan diri buat kemungkinan adanya sambutan-sambutan gitu atau interaksi dari makhluk-makhluk di sebelah gitu atau dari manapun, kami udah lebih siap kayak gitu. Perjalanan dari pantai depan hotel ke Ina Beach itu kan 2 kilometer. Di jalan tuh sengaja nggak terlalu fokus dulu ke lautnya gitu, tapi mau menyapa dulu Batu waktu itu tempat ada mahkota yang tercuri itu gitu ya. Oh datang lagi gitu, menyambut aja, maksudnya say hi gitu, menyapa tuan rumah sambil jalan ke Ina Beach. Nah begitu di Ina Beach tentu aja kami langsung ke kamar hotel yang khusus untuk Nyi Roro Kidul itu. Bedanya dengan yang waktu pertama kan memang ikut acara ya. Jadi ke kamar Nyi Roro Kidul itu waktu itu penuh banget, banyak orang, betul-betul sekali ewang gitu, sekali menunggu antrian. Nah, ini hanya kami aja gitu yang datang ke sana. Jadi otomatis kan lebih sepi, lebih terkondisikan kayak gitu. Lebih bisa fokus untuk nerima apapun yang memang disuguhkan buat kami aja waktu itu kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya ke atas dianterin sama kuncennya, terus kuncennya di atas biasa nanya, "Udah pernah kesini sebelumnya, Neng?" katanya. "Udah pernah, Pak. Mau dibimbing atau mau sendiri aja tawasulannya?" katanya. Jadi biasanya kan orang-orang datang ke sana tuh tawasulan gitu, untuk connect-nya tuh lewat zikir kayak gitu-gitu lah ya. Punya cara masing-masing mungkin berdasarkan agama dan kepercayaan kayak gitu. Iya aja saya bilang, "Oke." Okay. Jadi sama bapak kuncennya kami dibiarkan buat duduk sendiri tanpa dibimbing gitu, terus bapak kuncennya nungguin di luar pintu. Nah, waktu duduk itu, jadi coba buat connect gitu ya. Nah,
pas buat connect itu jadi kitanya lepasin aja semua pikiran gitu, semua beban-beban kita yang ada apapun, jangan memikirkan kemungkinan, ih gerak bakal gini, bakal gitu, nggak usah ditebak-tebak. Jadi udah aja ngalir, duduk tenang, fokuskan hati buat terkoneksi dengan siapapun di tempat itu gitu ya. Jalin komunikasi dua arah, ya udah akhirnya terkondisikan, duduk tenang, terus connect ke sana, coba merasakan gitu. Emang betul dari arah belakang tuh jadi kayak gitu. Jadi kan ada lukisan tuh di situ. Lukisannya itu kalau kalian pernah ke kamar tersebut gitu ya, kan besar banget tuh. Dari sana tuh jadi kayak ada udara datang, dari dalam situ tuh kayak ada udara niup, dan dari arah tempat tidur. Dari arah tempat tidur tuh kayak gitu niup aja. Berputar-putar tapi si udaranya tuh bentuknya kayak ular gitu. Jadi ngelingkar ke badan-badan itu. Tapi nggak apa-apa, cuma kayak gitu aja, kayak scanning, terus butuh apa gitu. Dan karena waktu itu ya saya mungkin kosong dan nggak inginkan apa-apa gitu, apalagi minta tanda kutip harta kedijayan yang gitu-gitu, nggak, tapi betul-betul mau main aja gitu. Dan mau nyapa, jadi hai apa kabar gitu aja. Nah jadi waktu udah mulai konsentrasi kan kerasa tadi ada yang muterin badan gitu. Jadi di visual tuh kayak abu-abu dan berasap-asap gitu, muterin badan aja. Rasanya dingin, anget, kayak rasa kabut gitu. Tapi bukan sesuatu yang mau masuk ke dalam badan, jadi cuma scan aja dari luar. Kamu ada apa, mau perlu apa gitu. Jadi kayak ngebuka komunikasi dua arah gitu. Nah, begitu itu selesai kan jauh lebih masuk lagi ke dalam diri, konsentrasi lagi, dipenuhin, ditiadakan gitu segala perasaan dan suara-suara di luar gitu ya. Si angin itu juga pelan-pelan berhenti dan visual-visual lain muncul nih. Waktu visual lain muncul itu tuh pertama manifest dulu dari pikiran orang-orang yang pernah ke sana dan visual-visual yang pernah mereka lihat gitu. Jadi ada perempuan cantik pakai kebaya hijau gitu. Dengan anggunnya dia jalan ke kasur, terus tiduran gitu di kasur, kayak betulin bantalnya, terus udah gitu betulin rambutnya. Cantik banget. Terus dia tuh kayak ngeliat gitu, senyum aja ke sayanya. Ya udah disenyumin lagi hanya lewat frekuensi ya, karena sayanya sendiri kan nggak fokus ke situ gitu. Nah terus disitulah kedengeran kayak kereta kuda gitu dari kejauhan, ya kereta gitu ya, dari kejauhan tuh kayak makin deket, pas udah deket, tep tiba-tiba di tangan saya tuh jatuh bunga gitu dari depan, dari kayak altarnya gitu, tep jatuh bunga ke telapak tangan, waktu dipegang rasanya tuh anget banget dan nyaman ke hati, kayak oh selamat datang gitu, udah lama nggak ketemu ya, apa kabar, kayak saling nyapa gitu. Nah disitulah kelihatan dari lukisan itu tuh, jadi kalau misalnya sobat random semua pernah ke ruangannya Nyi Roro Kidul yang di Pelabuhan Ratu itu di Hotel Ina Beach Samudra gitu. Nah di sana tuh ada kayak lukisan, di lukisannya itu salah satu lukisan bukan yang utama ya, tapi yang sebelah mananya ya waktu itu, lukisan lainnya lah ada beberapa, dicari aja tuh di sana tuh kayak ada bekas catnya itu kayak terkelupas sedikit gitu ya, kayak si apa ya namanya, jadi catnya tuh kayak kayak leleh gitu sedikit, tapi hanya di bagian itu aja gitu. Nah disitulah yang jadi portalnya, portal keluar masuknya si makhluk-makhluk entitas-entitas dimensi sebelah gitu, dimensi mereka. Nah, jadi kenapa sih lukisannya sampai leleh gitu? Ternyata lukisan juga bisa jadi media buat portal keluar masuknya makhluk entitas, bisa dibilang jin lah ya, dan sebangsanya ke dimensi sini gitu dari sana. Kenapa portalnya itu gitu? Sebetulnya kalau titiknya pas, apapun juga bisa jadi media di titik yang pas tersebut gitu. Nah, kebetulan di lukisan itu kan ya bisa dibilang jin itu makhluk api ya. Jadi otomatis kan panas gitu. Begitu masuk ke situ dan jadi tempat keluar masuknya, otomatis secara secara materi gitu. Si lukisan itu juga ya catnya leleh kayak gitu. Jadi sebetulnya hal-hal mistis gini tuh bisa dijelaskan secara ilmiah asal mau aja ngegalinya kayak gitu. Penyambutan kedua, anehnya ini ada laki-laki nih, sosok laki-laki yang kelihatan dari portal itu ya, portal di lukisan itu. Jadi kayak nyedot banget saya buat ke sana gitu, kayak narik, terus pas udah di titik tertentu gitu, udah di titik agak jauh dari si portalnya, cukup perjalanan gimana gitu ya, udah jalan, ada laki-laki pakai kayak apa ya, bisa dibilang bajunya tuh baju kerajaan Sunda, tapi ikatnya kayak ikat Jawa gitu. Ikat apa ya namanya? Bendo bendo Jawa gitu.
Nah, datanglah dan nyambut gitu sambil gini, "Selamat datang." Dia bicaranya pakai bahasa frekuensi ya, jadi di telinga sayanya sendiri itu kedengeran kayak bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan di antaranya gitu. Tapi bisa tiba-tiba bisa dipahami aja meskipun kalau secara perkata jujur saya nggak ngerti gitu. Katanya, "Selamat datang, nanti kalau kamu udah siap, kalau kamu udah enak gitu maksudnya udah siap-siap istirahat, udah ganti baju, udah nyaman lah ya suasananya," katanya, "Ibu Ratu ingin ketemu, tapi nggak sekarang, silahkan istirahat aja dulu," gitu. Dan dia ngasih tahu Ibu Ratu ada perlu, katanya. Nanti dikasih tahu kalau Ibu Ratu datang sendiri, nanti disampaikan. Sekarang sudah disambut, pulang aja dulu, katanya. Terima kasih sudah mampir ke sini, kayak gitu. Dan akhirnya meditasi diakhiri dulu sama saya di situ. Kalau lihat teman-teman sih di sana ya, mereka kayak masih fokus aja gitu buat meditasinya mereka, pengalamannya masing-masing mungkin itu kan jadi masing-masing juga ya gitu, jadi personal aja, per individu gitu. Pengalaman mereka juga mungkin beda dan visual yang mereka dapat juga beda dengan saya tadi, kayak gitu, nggak bisa disamain. Nah, berhubung teman-teman masih konsen nih, masih anteng dengan urusan mereka sendiri gitu, saya berdirilah lihat-lihat sebentar gitu ya, ngerasain semua si pusaka-pusaka kan di situ ada gitu ya. Dan bahkan yang bikin amaze itu ternyata sobat random semua, ada nih saya bisa ngerasain ini pengalaman pribadi kan ya, di channel ini memang khusus pengalaman pribadi gitu. Ya bisa dibilang saya ngerasain energinya, maaf kalau salah gitu, ini saya sendiri, saya ngerasain energinya Bapak Soekarno di sana. Jadi si jejak energinya tuh di ruangan tersebut tuh masih sangat kuat gitu ya dan masih bisa kedetek. Jadi emang kalau misalnya ada orang sakti nih, kemampuannya di atas rata-rata orang gitu ya, meskipun orangnya udah meninggal atau udah pindah gitu, kita masih bisa banget ngerasain jejak energinya. Jadi si energi itu kayak bikin track gitu. Dan kadang-kadang dari jejak energi itu kita bisa telusuri cerita-cerita dan itu tuh jadi banyak, jadi panjang banget ceritanya. Disitulah visual pembangunan hotel itu tiba-tiba masuk gitu. Ada Bapak Karno yang lagi jalan-jalan di situ, ngelihat ruangannya gitu, kondisi saat itu entah tahun berapa lah ya itu dibuatnya, tapi orang-orang tuh sibuk aja betul-betul pembangunan yang jadi nggak sempat nge-track tahun itu karena kan memang kalau dapat visual gitu cepet ya masuknya itu sinyal-sinyal yang cepet, jadi harus diterjemahinnya tuh nanti pelan-pelan gitu, sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, kegambar aja gitu. Visual-visual kayak gitu tuh dapat justru bukan pas lagi meditasi, tapi si frekuensi kita yang udah masuk ke kondisi relax main gitu. Jadi, ah mau lihat aja kayak gitu. Udah setenang itu baru cerita baru lagi ada. Pas lagi ngerasain energi-energi zaman dulu yang pernah ada di situ kerasa semuanya ke badan gitu ya, itu tuh dari arah kamar mandi itu, jadi itu tuh katanya ada kamar mandi di situ tapi ditutup. Jadi si ruangan itu udah nggak dipakai lagi dan betul-betul ditutup aja. Nah, dari dalam situ kerasa kayak ada yang gitu tuh ke belah sini ya. Waktu itu berarti berdiri menghadap tembok yang ujung dekat pintu. Kayak ada yang nepuk gitu ke sini tuh. Eh, apa? Ada entitas gitu. Waktu dilihat nggak ada, ternyata energi gitu. Si energinya tuh udah sepadat itu, sampai kalau dia gitu, kalau dia nyentuh tuh kayak, apa sih, Noelnya tuh kerasa banget gitu. Waktu dilihat, loh, kok manggil ya? Sini, agak lama di sininya lah. Kamunya salah, jangan duduk di situ aja. Saya juga mau disentuh, katanya saya juga mau interaksi sama kamu gitu. Loh, kayak narik gitu ke si ruangan yang ditutup itu. Akhirnya saya kan geser-geser, ya udahlah gitu ikut aja gitu ya, ngikutin badan, pasrah aja gitu, ikutin sinyal tarikan itu dan nyandarin bahu di pintunya gitu ya. Dan kerasa tuh kayak ada yang narik banget. Jadi sebadan badan tuh ditarik ke posisi kamar yang ketutup di kamar mandi itu gitu dan saya nyandar aja di situ sambil dianya tuh jadi si tipikal energi yang anget tapi meluk gitu jadi kayak gitu kayak selendang meluk sebadan badan gitu dan ditempelin aja di situ lama lumayan lama. Nah jadi si energi itu sendiri narik dan bikin di situ tuh harus agak lama gitu diem di pojok tembok itu gitu. Ada apa ini sebenarnya gitu? Kamu siapa sih gitu kan ditanya gitu ya. Ya energi katanya. Ya ini saya memang selalu di sini katanya. Jadi sebenarnya kamar ini sendiri juga dibuat tuh karena ada saya. Karena ada saya, maka ada Nyai Ratu ke sini. Karena ada Nyai Ratu ke sini, saya makin kuat untuk bikin kalian semua ke sini. Jadi semua energi yang datang ke sini, keluar dan pergi itu gak sia-sia. Ya, jadi kamu sebetulnya apa gitu. Ya udah, diem dulu. Kamunya santai, sini dulu gitu.
nyandar dulu di sini agak lama. Ya udah akhirnya saya nyandar di situ, dinikmati banget. Jadi si bawaannya itu kayak pulang gitu. Si energi yang bikin kita kalau misalnya sobat random semua nih pernah ke sebuah tempat gitu, tiba-tiba kayak familiar banget tempat ini tuh kayak sobat random pernah ke sana sebelumnya gitu. Kayak perasaan pulang. Nah, kayak gitu. Jadi diam di tembok itu tuh dan kayak kamu udah di tempat yang tepat, kamu udah pulang, selamat datang gitu. Udah lama ya nggak ketemu, udah lama ya nggak kesini, kayak ketemu sama teman lama, sama keluarga, kayak gitu. Nah, udah lama aja diem di situ, akhirnya kan teman-teman juga beres gitu ya. Udah, yuk udah kayak gitu. Dan si kunciannya sendiri juga udah buka pintu karena memang dibatas gitu ya masuk ke situ tuh ada ininya, ada apa di waktu gitu. Durasinya sekian menit gitu. Kalau udah beres sekian menit itu ya udah dipanggil gitu, mau lanjut, mungkin kalau lanjut nggak tahu gimana aturannya ya, mungkin bisa jadi minta fee tambahan atau kalau lagi banyakan ya memang mengantri lah dengan kelompok lain gitu. Tapi ya udahlah menghormati, aturan di sana, kami pun keluar gitu. Tapi kan perasaan tuh kayak aneh gitu kalau tiba-tiba keluar tanpa si energi di tembok yang itu tuh belum selesai gitu ya, masih belum membiarkan buat pergi. Jadi kalau misalnya tempat belum ngebiarin kita pergi, hati kitanya sendiri juga kayak terpaku aja gitu di situ tuh. Kayak diem dulu gitu, nggak mau aja, kaki kitanya juga nggak mau ngelangkah gitu. Akhirnya jadi setelah keluar dari ruangan itu, nempelin badan jadi nyari titik yang sama rasanya kayak waktu di dalam tadi gitu. Mungkin sama waktu di luarnya. Nah, ya udahlah waktu pas udah di luarnya gitu nempelin badan ke situ, ya masih sedikit sedikit banyak gitu. Jadi si energi yang tadi di dalam di sisi tembok itu ya gitu di samping masih kerasa. Begitu nempel, konsentrasi dikit, ternyata si energinya ketarik gitu kayak dianya nyamperin sendiri, "Oh, kamu masih di sini." Dan dianya nyamperin lama gitu. Waktu nyamperin itu berbagai cerita gitu ya, di-share gitu ke saya waktu itu. Nah, salah satu ceritanya memang pembangunan tempat itu sendiri. Nah, ada visual-visual lagi di situ ya, ternyata belum selesai. Tapi ya udah di-download cepet aja gitu ya, berhubung kayaknya banyak tamu juga di situ kan yang datang lihat gitu, itu sedang apa sih nempel-nempel di tembok hotel gitu ya. Kayak nggak terlalu etis aja lah di sini mah gitu. Akhirnya kami pun waktu udah beres acara nanya aja, ini harus apa, harus gimana, kemana gitu. Akhirnya dia ngasih tahu ke belakang katanya, ke belakang hotel, lihat aja di sana ada apa, nanti ada cerita lanjutan di sana katanya gitu. Ya udah aja, kami waktu itu langsung turun dari situ tuh, jadi menuju ke arah belakang hotel kayak gitu. Di arah belakang hotel itu ternyata kan jadi saya nggak tahu gitu ya karena waktu pas acara part satu waktu ke sana bareng-bareng, saya emang sama sekali nggak main ke daerah belakang hotel gitu. Jadi nggak terlalu ngeh juga di belakang situ tuh ada apa gitu ya. Dan karena kalau misalnya sobat random udah nyimak yang part satu, itu kan jadi kayak ya boro-boro buat ngeh ke situ gitu atas apa yang didapetin juga waktu pas di part satu itu udah terlalu berat gitu ke sayanya sendiri buat ngecek-cek hal-hal lain gitu. Nah ini karena suasananya lebih santai gitu, lebih liburan, ya udah disempatkanlah gitu main ke belakang hotel. Dan waktu ke belakang hotel itu ternyata di belakang hotel tuh ada kayak tumpukan batu-batu besar gitu. Batu-batu apa ya semacam megalitikum kayak gitu. Jadi kalau teman-teman semuanya pernah main ke Cianjur, ke Gunung Padang atau Gunung Padrang gitu, yang jadi kontroversi antar arkeolog katanya sisa ini sisa itu bekas peradaban mana gitu, buatan manusia atau bukan. Nah, batuannya itu sama kayak gitu di belakang si hotel tuh. Kayak rapi, kotak-kotak, rapi, tersusun gitu ya. Nyaris tersusun rapi banget dan kalau ke atasnya karena udah ditumbuhi pohon-pohon banyak, itu nggak kelihatan bentuk-bentuk ajeknya kayak gimana gitu. Nah, tapi pernah lihat juga siaran tentang arkeolog meneliti di situ kan itu batuannya katanya sama dan bahkan ya 11-12 lah ya usianya dengan yang di Cianjur yang di Gunung Padrang itu kayak gitu. Ya lihat sekilas aja secara ininya, secara penelitiannya. Katanya di situ juga memang situs megalitik. Tapi beda dengan yang di Gunung Padrang itu kan jadi tempat wisata ya, siapapun juga bisa masuk sana gitu. Nah, yang di Pelabuhan Ratu ini, itu kalau yang waktu itu saya ke sana, kondisinya tuh tahun 2019 itu kayak ada batas gitu, ada kayak apa ya namanya tuh, entah
pokoknya peringatan lah, entah polis lain atau apa gitu. Waktu itu saya lihat ya, dilarang masuk pokoknya, dilarang menginjakan kaki ke wilayah di atas, entah itu sedang jadi proyek penelitian, entah banyak juga orang yang jadi menjarah batu gitu. Itu kan batu sejarah lah bisa bilang kayak gitu. Jadi intinya nggak boleh ke sana aja. Atau bisa juga karena di situ tuh kerasa banget ya hawa pesugihan tuh kuat banget di situ. Atau jangan-jangan nggak boleh pesugihan di sana atau harus seizin kuncen. Pokoknya waktu itu tuh, waktu saya berdiri sama teman-teman di sana aja, si satpam yang di situ gitu, terus petugas-petugas hotel yang di sana, terus ada bapak-bapak yang kayaknya nelayan gitu bolak-balik tuh kayak ngeliatinnya aneh gitu. Kayak lebih waspada, terus mereka juga diem dulu gitu ngeliat, "Wah, ini anak-anak bakal apa nih?" gitu. Ngapain mereka diem di situ gitu. Akhirnya ya kami pun bikin alibi foto-foto-foto gitu. Jadi sambil ini biarkan berjalan gitu ya si parabola, kita ya pura-pura foto-fotoan lah ya gitu segala macam. Nah, di situ betul-betul emang visualnya tuh datang gitu ya. Nah, visualnya datangnya kayak gini, unik sih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua, sobat random di rumah, sama nih kayak kami seneng, curious gitu, ingin tahu nih, kenapa ada kamar Nyai Roro Kidul disimpan, dibikin di hotel itu, dan hotel itu sendiri kenapa dijadikan di situ kayak gitu, dan kenapa di belakangnya ada batuan. Kalau sekilas ada garis merah nggak ya, kayak nggak ada gitu. Tapi ternyata si sinyalnya di situ bikin semuanya tuh kayak terkoneksi. Jadi visual yang waktu itu didapat, si batuan itu sendiri ada di sana tuh memang dari era atau zaman yang jauh banget, berbeda banget sama sekarang gitu. Kondisi bisa dibilang lingkungan di buminya sendiri gitu di daerah situ tuh beda banget. Cuma bangunan itu ada di sana itu nggak tiba-tiba aja kayak dari gunung api meletus dan tiba-tiba cet batunya menyusun kayak gitu dengan rapi. Nggak. Tapi bangunan itu emang buatan manusia, bisa dibilang siapa ya, itu leluhur kita lah ya, anggap aja begitu. Itu tuh dibuat sama leluhur untuk penanda sesuatu gitu. Jadi karena memang di situ pernah ada peradaban sebelumnya, bisa dibilang apa ya, kerajaan gitu. Ya bisa dibilang peradaban aja gitu di zaman itu yang mungkin dipimpin oleh seorang raja kayak gitu. Didirikanlah itu, bangunan itu ada di situ gitu ya untuk penanda sesuatu. Karena ternyata memang di Pelabuhan Ratu ini ada energi yang besar banget dari beberapa titik di lautan Jawa Barat lah ya, lautan Sunda Jawa kayak gitu, bertitik pusat gitu. Jadi kayak ada beberapa titik nih bergabung di satu titik. Nah, si titiknya itu ada di Pelabuhan Ratu ini gitu. Makanya di sini dibuatlah bangunan yang apa ya, bisa dibilang ada fungsinya gitu, entah jadi pemancar, entah jadi ya pokoknya ada bangunan kuno, canggih dari zaman berbeda, punya fungsi yang luar biasa untuk menindaklanjuti adanya si energi ini kayak gitu. Nah, setelah zaman berbeda, udah yang punya awalnya udah pergi lah ya. Nah, si apa ya, Bapak Karno dan kawan-kawan ini bisa dibilang kawan-kawan lah ya. Mereka tuh semacam punya kemampuan buat mendeteksi itu gitu. Mungkin ya para dibilang ya itu si parabolanya nyala juga mungkin ya punya kesaktian lah ya gitu untuk bisa menangkap ini. Nah, dengan sejarah yang sebelumnya pernah ada bangunan di sini, dibangunlah bangunan baru di sini untuk menindaklanjuti lagi energi yang ada dari sananya, ada dari sebelumnya itu. Energi yang ada dari beberapa titik itu dan berkumpul di satu titik, dibuatlah itu, dan titik persimpangannya itu betul-betul apa, poin yang utamanya itu ada di titik si kamarnya Roro Kidul itu. Makanya dengan kumparan energi kayak gitu dan pemadatan energi gitu, itu bisa jadi portal antar dimensi kayak gitu. Nah, terus apa hubungannya kalau ada energi besar gitu dengan pesugihan? Di mana ada portal lintas dimensi, tentu aja makhluk-makhluk dari berbagai macam dimensi otomatis masuk gitu ya, keluar masuk dengan mudah lewat jalur itu. Nah, ada yang jahat, ada yang baik, sama semuanya juga bisa menggunakan jalur itu. Tapi banyak orang memanfaatkan itu tuh jadi kayak buat pesugihan, buat minta kejayaan gitu, minta disetel gitu si energi tubuhnya sampai dia bisa berakselerasi dan memanipulasi kondisi ya semesta sekitar untuk bikin dianya lebih naik levelnya, jadi lebih makmur, lebih cepat terkabul gitu segala keinginan dan lain-lain lah pokoknya. Dengan energi gitu mah kita bisa ngejadiin apa aja, kayak seolah-olah bahan makanan gimana kita aja mau diolahnya jadi apa kayak gitu di cerita saat itu tuh.
Jadi ya memang, kalau misalnya ya, sobat random semua pernah mendengar kisah tentang para petinggi Indonesia yang punya kemampuan dan kesaktian tuh, ya sebetulnya saya mah mau nggak percaya oke, percaya juga oke, tapi yang di visual saya dapatkan gitu memang mereka sakti-sakti dan punya kemampuan gitu. Apalagi orang-orang zaman dulu ya dengan pola hidupnya, gaya makan, dan lain-lain, mungkin lebih semudah itu buat terkoneksi dengan alam semesta gitu, dengan segala hal dibandingin kita dengan generasi makanan penyedap kayak gitu. Jadi leluhur kita di atas sedikit sakti dan jauh di atasnya lagi, lebih sakti lagi itu memang beneran real kayak gitu. Nah itu sinyal yang didapetin dari Pelabuhan Ratu. Tapi sayang banget ya karena nggak boleh masuk ke si area batu megalitik itu, jadi ya sudah petualangan saat itu gitu ya, hari itu tuh cukup di situ aja. Akhirnya kami memutuskan buat kembali lagi ke hotel gitu. Perjalanan ke hotel tuh jadi kayak mereka mah asik-asik aja gitu saling ngobrol. Tadi lihat apa, dapet apa kayak gitu-gitu. Kalau saya sendiri sih kalau misalnya dapetin sinyal gitu ya, belum betulan bisa dibaca atau belum betul-betul sayanya sendiri ngerti, belum terkunyah dengan baik lah ya, belum tercerna dengan baik, itu biasanya masih disimpan dulu sendiri gitu. Butuh waktu buat sampai itu betul-betul jadi cerita yang utuh dan nanti di-sharing gitu sama temen gitu ya. Jadi akhirnya ya udah aja, dibuat santai aja gitu. Nah, di perjalanan pulang itu disempetin dulu buat nyapa batu yang waktu itu part satu gitu, batu yang di part satu itu ke penguasa di situ lah ya gitu. Say hi aja, udah lama nggak ketemu. Nah, disitulah pas mau naik lagi ke situ tuh ternyata nggak bisa karena ombaknya sedang kenceng banget. Tapi duduk aja akhirnya kan di dekat pantai. Tapi disitulah dapet sinyal gitu waktu cobain connect gitu. Jadi megang pasirnya, terus pikiran perasaan itu ke batu dan ke bawahnya situ, hai gitu. Udah lama nggak ketemu gitu. Cobain connect dan konsentrasi sepenuhnya. Ternyata dia langsung jawab gitu, kemana aja ini lagi dibutuhin tahu di sini katanya. Wah dibutuhin apa gitu. Ya udah simpen tangannya di situ, kasih energi kamu sebisa-bisa sekuat-kuat gitu. Pokoknya simpen aja di situ gitu ya. Itu begitu tangan disimpan di situ, si ombak tuh kayak lebih gede lagi gitu. Si deburan ombak tuh lebih besar dan kayak nyamperin gitu ya. Kayak ngobrol, jangan lepasin dulu gitu. Wah lumayan itu kira-kira sekitar 20 menitan tangan kayak disedot, ditarik, nggak dilepas-lepas gitu, nggak disuruh lepasin. Dan waktu ditarik itu, si energi badan tuh kayak lumayan habis dan kayak sedot banget gitu ya. Nah, setelah selesai 20 menit, ngabisin tenaga di situ dan berusaha connect gitu, jadi tanpa apapun, visual apapun juga nggak ada, pokoknya cuma ngerasain aja alam di situ. Nah, setelah itu temen dong ngasih tahu katanya, "Ini ada pemberitahuan nih," katanya, "di Twitter nih," katanya. Ternyata ada gempa, pas banget si titiknya itu waktu itu di Pelabuhan Ratu gitu, di beberapa nggak jauh dari titik kami gitu. Jadi, wah kayaknya emang dipanggil ke situ tuh untuk apa ya namanya, balas budi gitu. Waktu di part satu kan udah berhasil ngambil sesuatu, sampai masuk ke situ tuh dapat karcis masuk gitulah. Karcis masuk buat ke sini, bisa masuk ke sini kapanpun gitu, sudah diakui. Tapi diakui semacam itu nggak bikin kita jadi semena-mena hanya sekedar masuk-masuk aja gitu, tapi ikut merawat, menjaga, dan mengambil tanggung jawab juga buat kalau ada apa-apa tuh terlibat gitu. Ya akhirnya di situ ada gempa, dipanggil lah gitu. Dan ya sumbang-sumbang energi sekuat-kuat sebisa-bisa untuk memadatkan lagi gitu di tanah di area itu biar nggak ada tsunami yang lebih besar kayak gitu. Selesai koneksi itu, tiba-tiba capek banget kan, otomatis badan ngedrop banget gitu ya. "Udah makan dulu," gitu, kita cari makan dulu, udah capek banget. Nah, akhirnya kami pergi aja cari makan dulu di situ. Itu tuh dibuat nggak bisa, eee, memproses apapun gitu di kepala tuh. Jadi kayak semua sinyal yang tadi udah dapet tuh, dipadetin dulu, didiemin dulu, kepala tuh dibikin set aja, tanpa suara dulu, dan betul-betul disuruh, "Udah, fokus makan aja," gitu. Beres makan, itu tuh udah sore banget dan akhirnya ke hotel, tidur, biasa aja gitu ya, nggak ada mimpi-mimpi aneh. Nah, pas perbatasan waktu malam, jadi udah agak malaman lagi, disitulah udah mulai di atas itu tuh, di atas langit-langit hotel, udah mulai ada derap langkah gitu. Terus dari kejauhan tuh kayak
suara kuda lagi yang tadi ya riuh banget gitu ya, berisik banget dari kejauhan tuh, dan ada kayak suara gamelan gitu. Nah, suara gamelan itu mengiringi arak-arakan gitu dari arah laut gitu ya, datang kayak semakin dekat kayak mau ngejemput, kayak ada di luar hotel tempat saya tidur itu gitu. Hei gitu. Hei, bangun, sini dulu. Mau ikut nggak gitu? Kamu udah datang ke sini, masa kakak jalan-jalan sama kami? Kayak gitu sih sinyal yang ditangkap tuh. Tapi beda penyambutannya dengan part satu. Jadi mereka tuh sekarang kayak lebih ramah gitu, lebih welcome banget gitu ya. Ayo ikut jalan-jalan dulu tuh, masa udah kesini nggak akan jalan-jalan gitu. Ikut dengan kami jalan-jalan ke sana. Oh ya udahlah, terserah aja, kalau emang mau ngejemput hayu aja gitu. Belum bilang hayu dengan kesiapan udah ditarik, dan rasanya tuh sensasinya masih sama kayak di part satu. Jadi ini tuh si apa ya, entah mungkin apa jiwa gitu ya, bagian dari diri halus kita tuh ditarik dan bener yang gitu, sampai beres habis nafas tuh ditarik dan dibawa aja pergi. Kerasa banget gitu, naik si kereta kencana yang berlapis emas tapi berlapis baja hitam gitu ya. Bagus banget lah pokoknya, mewah, elegan, dan serem. Jadi wow-nya tuh karena serem dan wah mewah gitu. Udah dibawa aja. Begitu nyampe di perbatasan laut, di situ tuh, jadi si ombak tuh yang tadinya besar masuk ke ombak, tapi pas masuknya tuh kayak kayak jadi kecil, ulangnya lagi di pantai gitu. Dan ngelihat pemandangan yang beda banget. Begitu datang ke sana tuh kayak batuannya sama ya kayak di belakang hotel Samudra Beach itu. Jadi bayangin istana besar dibuatnya dari batu yang disusun-susun tapi dirapihin banget gitu ya. Sampai kita tuh nggak tahu kalau itu tuh batu yang disusun saking sempurnanya, jadi kayak dipahat aja gitu, dan itu tinggi banget dan hitam, betul-betul batuan hitam keras. Jadi disempetin juga gitu ya sama perindaan kulit, seandainya itu kulit itu dipegang tuh yang dingin dan nyetrum. Bayangin aja kita megang sesuatu yang dingin tapi lebih nyetrum. Jadi kayak si istananya tuh hidup dikasih listrik di antero istana itu gitu. Dan itu tuh jauh banget jaraknya. Jadi kita tuh kayak ngerasa betul-betul segede semut ngelihat istana yang segitu gede bangetnya gitu. Dan di situ tuh ya meskipun takut gitu ya, terus ngelihat ke belakang, mana kereta kencana yang tadi gitu. Kok sayanya udah diturunin aja, terus mereka kayak pergi aja dulu gitu, ninggalin. Akhirnya di situ jalanlah nelusurin istana gitu, meskipun itu asli kerasa banget capeknya, dan perlangkah perdinginnya, pernyetrumnya itu asli betul-betul kerasa banget di kulit gitu. Pas udah jalan, udah akhirnya sampai gitu masuk ke dalam, disambutlah sama makhluk yang waktu itu datang ke rumah saya di part satu itu. Tapi dia jauh lebih ramah di sini ya gitu. Hei, selamat datang gitu. Akhirnya kamu ke sini. Makasih tadi energinya buat disumbangin karena ada gempa. Nanti kalau misalnya dunia kamu di atas sana keganggu, kita juga di sini keganggu. Jadi memang kalau misalnya ada kejadian alam kayak gitu, kita butuh kerjasama banyak pihak gitu. Nggak cuma satu pihak aja yang nyelamatin wilayah tersebut kayak gitu. Jadi emang nyelamatin alam ini nggak bisa cuma dilakuin sama satu pihak aja gitu. Nggak bisa sama manusia di permukaan aja gitu, nggak bisa juga sama makhluk entitas yang di dalam lautnya aja kayak gitu. Itu harus kerjasama banyak pihak karena memang dua dimensi ini kalau misalnya ada hal-hal besar kayak gempa, tsunami kayak gitu, yang kolaps itu bisa dua-duanya gitu. Makanya kerjasama kayak gitu tuh penting. Makanya juga ada portal lintas dimensi. Tujuannya bukan bikin manusia jadi pesugihan atau saling memanfaatkan kayak gitu, tapi memanfaatkannya lebih ke kebaikan gitu. Jadi kami ngejagain alam kasar nih, sementara mereka ngejagain alam halusnya gitu. Nah, kapannya ini mungkin itu bisa dijembatani sama mereka yang bisa jalan-jalan dua alam itu. Makanya properti-properti kayak pusaka, kayak mahkota yang diceritain di part 1 itu banyak di mana-mana dan bisa diakses dua arah gitu. Sama makhluk halusnya iya, sama makhluk kasarnya juga iya bisa. Nah, di situ tuh jadi memang jadi di sana mah lebih ngobrol ke tentang penyelamatan aja. Terus bagusnya lagi dia nyeritain satu hal. Kamu pikir gitu, di sini tuh bukan cuma kita aja, dan bisa dibilang makhluk di zaman kamu ini udah mengalami kemunduran yang benar-benar mundur gitu, sampai
zaman dulu mah gitu ya, kalau bahasa sayanya, zaman dulu mah interaksi dengan manusia kayak kamu tuh semudah itu banget gitu. Saya ngobrol sama leluhur kamu tuh nggak perlu mereka tuh disebut sakti dulu, bisa aja gitu komunikasi dua arah tuh. Karena manusia di zaman itu memang begitu keadaannya. Kalau sekarang kan karena satu dan lain hal akhirnya kita dimundurin gitu, ditutupin pituitarinya lebih lebih dini lagi gitu ya, lebih awal. Bahkan banyak orang yang si parabolanya sendiri ini juga tidak disadari bahwa mereka punya parabola semacam itu. Jadi gimana caranya dihidupin, kayak gitu-gitulah. Intinya semudah itu disconnected, kayak gitu. Padahal ya mungkin ya untuk yang punya nyali dan curiousnya gede, itu asik sih sebetulnya kondisi parabolanya nyala kayak gitu tuh. Nah udah lanjut lagi ke cerita. Dia pun nerusin ceritanya gitu ya tentang koneksi dengan nenek moyang dulu. Terus dia ngebawa lagi, hayo sini masuk lagi katanya. Ada portal di istana ini juga. Kita masuk ke tempat lain katanya. Nah begitu dia diajakin masuk ke portal, jadi portalnya tuh gede banget hitam gitu ya, bulat lingkaran. Dan di dalamnya tuh kayak ada apa ya, kumparan mungkin ya, energi gerak gitu di sana tuh. Yuk masuk ke sana. Pas begitu masuk ke sana, bes, masuk lagi ke tempat baru. Nah, masuk ke tempat baru ini, itu lebih amazing lagi gitu ya, lebih, wah, ini tempat apa? Karena di sana yang tadinya sebelumnya gelap, hitam, mencekam, hawanya, baunya, kayak gitu tuh, ciri khas banget istana makhluk halus macam jin gitu ya. Cet, ini beda lagi. Begitu masuk ke situ, si udara tuh wangi banget. Jadi wanginya tuh apa ya, lembut, tenang, dan semuanya tuh kristal di mana-mana. Jadi bayangin masuk ke istana kristal, terang. Jadi karena memang percikan dari kristalnya sendiri udah kayak lampu gitu ya, si istananya tuh kayak hidup aja, kayak dilampuin di mana-mana gitu, putih. Suasananya tuh surgawi gitu seandainya ngebayangin, ngehayalin surga kayak gitu gitu ya. Terus banyak makhluk-makhluk terbang-terbang kayak burung, kayak segala makhluk hidup yang unik-unik tuh ada gitu di situ. Nah, ngerasain makhluk di situ apakah orang atau bukan, yang di si istana kristal ini kerasanya tuh lebih kayak ngerasain orang daripada ngerasain jin gitu. Kayak sejenis aja dengan saya, makhluk yang kasar, cuma mereka jauh kemampuannya tuh jauh lebih sakti dari saya sampai dia bisa jadi halus juga gitu. Jadi mari kita bilang aja mereka lebih dari makhluk tiga dimensi kayak kita. Mungkin dengan raganya itu dia bisa lebih menembus dimensi-dimensi yang lebih halus lagi gitu. Tapi bisa juga ada di dimensi manusia dan kita bisa bilang dia manusia gitu. Di istana itu juga disambut sama semacam perempuan gitu ya. Ininya ditutupin pakai tudung putih tapi kalau dia gerak sedikit tuh jadi kayak highlight silver gitu. Gitu, putih, bajunya tingginya beda, tinggi-tinggi banget. Terus kalau kalian tahu ya, kayak pewayangan gitu. Si badannya tuh ramping, tingginya tuh kayak wayang gitu si badannya tuh gitu. Si kecil aja, kecil ramping banget gitu kayak wayang. Dan jalannya tuh kayak semacam saking elegannya. Jadi cara mereka jalan tuh kayak melayang gitu, kayak terbang gitu. Halo, selamat datang gitu dengan frekuensi dan vibrasi yang halus banget dan nyaris nggak kedeteksi energi gitu. Maksudnya dan nyaris nggak terdeteksi emosi gitu. Jadi mereka tuh kayak merasakan manusia, tapi manusianya tuh rasa daun, rasa pohon, rasa alam gitu. Kita nggak terlalu merasakan energi yang kayak kita kan ngerasain orang ya. Kalau yang kalian juga, kalau sobat random semuanya, si parabolanya nyala, itu kan kita semudah itu tuh buat ngedeteksi emosi orang gitu ya. Enggak, ini nggak ada sama sekali. Kayak itu aja, kayak merasakan tumbuhan, angin, awan gitu, hujan gitu. Ya begitu aja, netral gitu. Nah, gitulah si bawaan dianya gitu. Tapi emang nyaman banget deket si manusia ini gitu. Akhirnya dia tuh kayak ngajakin ke alun-alunnya gitu ya. Itu juga sepi banget dan di tengah-tengahnya itu jadi kayak kristal besarnya kayak gitu. Si kristal besarnya itu katanya di sini tugas kami buat ngejagain juga gitu ya di wilayah sini supaya nggak terjadi bencana yang lebih besar lagi ke planet bumi kamu gitu. Ya entah kamu entah kita lah ya, waktu itu keterimanya kamu gitu. Karena memang kalau misalnya si planet bumi ini sendiri sampai terdampak hal negatif, khususnya di Pelabuhan Ratu itu katanya si collateral damage-nya tuh bisa kemana-mana lah gitu, tidak akan menguntungkan banyak pihak kayak gitu.
Nah, entah apa ya, nggak diceritain detail di situnya. Udah akhirnya di tempat lain, di kebacanya gitu. Ya, kapan-kapan kita ceritain. Kayak gitu. Pokoknya di situ disambut dan amazing banget lah kalau misalnya sobat random semua bisa ngerasain frekuensi ini gitu ya di rumah sana dan bisa ikut jalan ke sana gitu. Itu asiknya bener-bener pengalaman yang nggak terlupakan gitu. Nah, akhirnya beres dari situ nggak lama ditarik lagi ke Istana Hitam sebelumnya dan ketemu lagi sama entitas pemilik mahkota part 1 itu. Dia pun bilang, "Udah beres," katanya teh. "Sekarang kamu besok," katanya, "mau makan apa?" gitu. Kan saya bingung, "Hah, kenapa?" Maksudnya si frekuensi yang tadi tuh belum selesai gitu ya, nangkap dari itu semua dia udah nanya, "Kamu besok mau makan apa?" gitu. Lah, ditanya makan. "Kamu besok mau makan apa?" Saya nggak ngejawab juga, "Kamu besok mau makan apa?" Bener-bener itu berubah jadi makhluk gede banget, ada di depan mata lagi dan kayak pas mau nyamber gara-gara saya lelet jawab, "Kamu besok mau makan apa?" Tuh. Seiring dengan dia yang kayak gitu, langsung saya balik lagi ke kasur hotel dengan nafas terengah-engah, dengan biasa bercucuran keringat dan baru kayak pulang dari mana gitu. Waktu pas si kayak jiwanya itu pulang lagi ke raga gitu ya. Masuknya lagi kan kerasa tuh ya. Langsung di situ ada jawaban, kasihnya aja gitu. Udah habis banget nafas gitu. Akhirnya setelah kejadian astral itu, semalaman nggak bisa tidur, dipakai meditasi aja ya, sampai mungkin subuh-subuh gitu akhirnya bisa tidur, sampai waktunya makan. Nah, waktunya makan ini diarahkanlah ke salah satu warung gitu ya, ternyata si warung itu sendiri posisinya tepat berada di sejajaran titik gempa gitu. Dan waktu makan di situ ada ikan namanya tuh ikan jangilus kayak gitu. Nah, si ibu warungnya itu bilang ini dapat dari nelayan katanya teh. Jarang-jarang banget ada ikan jangilus gitu di laut sini kayak gitu. Dan si ibunya itu sendiri dikersakeun gitu. Dikersakeun tuh apa ya? Dibuat gitu ya untuk nyeritain hal itu gitu. Si ikan tuh biasanya nggak ada, tapi hari ini mah tumben ada gitu. Ini fresh baru dari laut. Mangga gitu silahkan dicicipin ikan jangilusnya. Dan itu waktu pas makan, jadi ya terima kasih gitu. Wah, kebetulan ya. Jadi kan kalau saya sendiri ya tipikal orang yang kebetulan itu nggak ada, semuanya juga udah dalam rencana gitu, udah dalam ya rencana semesta gitu, rencana Tuhan buat kita gitu ya. Ya kayak dikasih hadiah penyambutan aja gitu. Akhirnya kan makan ya, pas waktunya makan udah berterima kasih, udah berdoa gitu. Waktunya makan, pas begitu makan ikan jangilusnya dan masuk mulut, aduh itu serius bener-bener pengen nangis banget. Tiba-tiba diserbu rasa rindu. Bayangin segala si pengalaman itu tuh seolah-olah saya tuh pernah di sana gitu sebelumnya, dan itu bukan pengalaman pertama. Dan itu si Jangilus itu di dalam diri saya ngomong gitu ya, itu dulu ikan kesukaan kamu gitu, kamu lupa ya gitu. Lupa apa-apa, saya ingat apa, saya harus ingat apa gitu, bingung di situ tuh. Ini apa lagi gitu, pengalaman yang tadi malam aja tuh gak cukup, dan kita tuh kayak diingetin lagi, kamu pernah kesini sebelumnya, kita pernah punya petualangan bersama, kamu lahir lagi kamu lupa gitu, kayak digituin. Itu beneran yang nyelek nyelek ke hati bertubi-tubi. Kayak apa ya namanya tuh, jadi apa, siapa saya kok rasanya tuh kayak kayak rindu banget ini pulang gitu, kayak gitu lah betul-betul. Jadi baper lagi kayak gitu rasanya tuh. Dimakanlah si jangilusnya sampai habis, dan itu si makan itu sampai gini aja terus sambil ya itu perasaannya. Mungkin sobat random semua pernah nyobain ya petualangan jiwa kita dan hidup kita sebelumnya, siapa gimana di mana jiwa kita pernah kemana aja. Itu pencarian itu juga luar biasa gitu tentang itu tuh. Begitulah, mungkin frekuensinya kalian bisa dapat di sana ya. Itu pengalaman banget. Pelabuhan Ratu Part 2. Mungkin maaf nggak ada jump scare-nya karena ini bukan terlalu mistis yang dikejar-kejar hantu kayak gitu. Mohon maaf, cuma pengalaman aja. Mungkin bisa diambil satu dua hikmahnya. Mungkin sobat random semua juga punya pengalaman yang sama. Boleh di komen dan juga subscribe. Hatur nuhun, terima kasih udah nyimak cerita hari ini. Sampai ketemu lagi ya.